Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan kenikmatan-kenikmatannya lah kita semuanya bisa menjalankan berbagai macam kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena memang hakikatnya tiada daya dan tiada upaya melainkan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Satu di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini, kita dipertemukan dalam salah satu majelis yang mulia, majelis ilmu. Walhamdulillah juga bisa kita laksanakan di salah satu tempat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, yaitu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini akan membawa manfaat untuk kita semuanya dan juga untuk Islam dan kaum muslimin secara umum. Pada kesempatan pagi hari ini yang tanpa adanya persiapan yang cukup, tentunya saya hanya akan membacakan apa yang mungkin telah mungkin di dalam benak saya. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mulia, Zat yang maha bijaksana, Zat yang maha pemurah, telah memberikan berbagai macam anugerah kenikmatan kepada kita kaum muslimin dan kepada kita yang hidup di akhir zaman. Dan satu di antara kenikmatan agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus ke tengah-tengah kita salah seorang rasul, sebagaimana di dalam salah satu ayatnya, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan dengan anugerah yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Apa itu? Yaitu iz ba'atsa fihim rasulan, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus ke tengah-tengah mereka, ke tengah-tengah orang-orang yang beriman, seorang rasul.
min anfusihim, yang mana Rasul ini merupakan jenis dari manusia itu sendiri. Seandainya Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi bukan dari jenis manusia, dari jenis jin misalnya, ataupun dari jenis malaikat, tentunya kita kuranglah akan bisa memetik pelajaran dan mencontoh dengan sempurna apa yang dilakukan oleh Rasul tersebut. Akan tapi alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang Rasul dari jenis manusia, sehingga faedah yang sangat besar yang bisa kita petik, kita akan bisa mencontoh setiap apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara-perkara ibadah ataupun dalam perkara-perkara adah, perkara-perkara yang berurusan dengan akhirat ataupun perkara-perkara yang berurusan dengan masalah keduniaan. Semuanya bisa kita contoh bagaimana ibadah beliau dan bagaimana muamalah beliau kepada sesama muslim ataupun kepada orang-orang non-muslim. Ini merupakan nikmat yang teramat sangat besar, di mana Rasul tadi yatlu alaihim ayatihi, Rasul tadi membacakan ke tengah-tengah kaum muslimin, kaum mukminin, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim, dan kemudian mensucikan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan setelah itu juga membacakan kepada mereka Alkitab, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wal hikmah, dan juga hikmah. Yang ini para ulama menjelaskan ketika ada kata-kata al-hikmah yang terletak di belakang Alkitab, maksudnya al-hikmah adalah as-sunnah, yang berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus beliau untuk membacakan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada kaum mukminin, wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita al-hikmah, yaitu sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang sebelum itu sungguh mereka berada di dalam kesesatan yang sangat-sangat nyata. Alkitab dan as-sunnah, yang Alkitab semua kita bisa membacanya, dan kemudian kita pun juga bisa mempelajarinya. Demikian juga al-hikmah, as-sunnah, sunnah yang mencakup perkataan-perkataan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, ataupun juga perkataan dan perbuatan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain yang beliau lihat dan beliau biarkan. Ini pun statusnya menjadi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran dan sunnah ini merupakan risalah. Kedua-duanya merupakan risalah. Kita tidak bisa membedakan, tidak bisa memisahkan, tidak bisa memisahkan antara Al-Quran dan sunnah. Satu contoh, ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya berfirman, memerintahkan kepada kita, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah oleh kalian salat, tunaikanlah oleh kalian zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Allah memerintahkan salat, Allah memerintahkan menunaikan zakat kepada kita. Kalau kita hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, niscaya kita tidak akan bisa mempraktekkan bagaimana kita harus sholat dan bagaimana kita harus menunaikan zakat, mengeluarkan sebagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang penjelasannya secara sempurna ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sangat tidak mungkin kita meninggalkan as-sunnah. Bahkan as-sunnah, sebagaimana perkataan para ulama seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala,
Yang namanya sunnah itu bahkan bisa menjadi hukum dengan dirinya sendiri. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran sebagaimana contoh tadi, orang belum bisa menjalankan sholat, belum bisa menjalankan zakat, kecuali dengan datangnya as-sunnah. Adapun di sana as-sunnah terkadang ada perintah-perintah yang langsung dalam as-sunnah, dan bagaimana realisasinya juga ada dalam sunnah tersebut. Maka kelompok yang pernah dulu eksis di Indonesia, Ingkarus Sunnah, itu adalah kelompok yang sungguh telah sebetulnya menentang, menolak sebagian dari sumber Islam itu sendiri, yang sebetulnya konsekuensinya mereka tidak bisa mengerjakan sholat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Al-Quran dan Sunnah yang secara utuh kita kenal dengan risalah ilahiyah, risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya baik Al-Quran ataupun Sunnah itu datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian kalau Sunnah itu berarti sumbernya hanya dari Rasulullah. Nah, kalau Al-Quran dari Allah, bukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Najm, misalnya ayat yang ke-3 dan ke-4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tiadalah Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara melainkan berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Ini bukti bahwa kita tidak bisa memisahkan antara Al-Quran dan Sunnah. Ibarat selembar uang, yang mana uang itu tidak akan pernah laku meskipun di baliknya ada tulisan 100.000, namun kalau di baliknya hanya kertas putih yang tanpa ada tulisan dan tanda itu adalah uang 100.000, maka saya yakin orang tidak akan mau menerima meskipun dia harus misalnya mengganti cukup dengan 10.000, dia tidak akan mau. Kenapa? Karena uang yang 100.000 tadi jadi tidak berharga sama sekali. Demikian juga Islam tanpa adanya sunnah maka tidak akan bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, risalah ilahiyah, risalah Islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini mengandung 3 unsur yang istimewa, 3 keistimewaan yang tidak didapatkan pada agama-agama yang lain. 3 sifat utama istimewa yang dimiliki oleh syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sifat al-baqa, ya, sifat al-baqa, kekal. Artinya bahwa tidak ada lagi syariat yang muncul setelah syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kekal sampai hari kiamat. Tidak ada lagi pengganti syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak dari salah seorang lelaki di antara kalian. Bukan merupakan bapak salah seorang lelaki di antara kalian. Karena memang tidak ada lelaki yang hidup sampai besar yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun beliau punya putra, akan tapi putra yang lelaki akan tapi meninggal pada saat masih kecil.
Akan tapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah khataman nabiyyin, merupakan pamungkas, penutup dari sekian para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din, wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti, wa lan tazalu hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki menjadi hamba yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dirinya pemahaman, pemahaman yang benar dalam masalah agama, sehingga tidak menjadi orang yang bingung. Dan hanya saja kata Rasulullah, "Ana qasimun," aku hanya membagi, aku hanya mendistribusikan. Wallahu yu'ti, adapun yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibarat kalau dagangan itu ada produsennya dan ada distributornya. Maka produsennya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang membuat syariat, dan Rasulullah hanya bertugas untuk mendistribusikan, hanya bertugas untuk menyampaikan, memberikan kepada para umatnya. Maka sangat salah tuduhan sebagaimana orang-orang yang menuduh dari kalangan orientalis ataupun orang-orang kafir bahwa Islam itu adalah produk Muhammad. Ini salah besar. Ini bertentangan dengan kenyataan yang ada, dan sesuai dengan nama Rasul. Rasul itu masdar, kata benda jadian dari kata kerja, yang masdar ini terkadang mempunyai makna fa'il, pelaku, dan terkadang mempunyai makna maf'ul, yaitu objek. Dan Rasul di sini maknanya adalah mursal, yaitu seseorang yang diutus, yaitu bermakna objeknya. Dan senantiasa kata Rasulullah SAW, hadil ummah, di dalam umat ini ada qaimatan, ada orang yang senantiasa eksis ala amrillah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, la yadurruhum man khalafahum, dan tidak akan bisa mencelakainya orang-orang yang menyelisihinya, hatta ya'tiya amrullah, sampai kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud daripada perintah Allah di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah datangnya hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu akan abadi. Akan ada orang-orang yang senantiasa membela agar Islam itu tetap orisinil sebagaimana ketika datangnya. Meskipun di sana kita lihat banyak orang-orang kafir dan atau banyak orang-orang muslim yang telah rusak akal pikirannya karena mengekor kepada orang-orang kafir, yang mereka ingin merongrong, ingin merusak Islam ini dari dalam. Namun kita yakin di sana tetap akan ada orang yang eksis membela mati-matian kemurnian Islam. Lebih-lebih lagi ketika hal ini ditopang oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Dan kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an, dan kami pula yang akan menjaganya sampai datangnya hari kiamat. Maka alhamdulillah, ini nikmat yang teramat sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala telah berjanji ingin menjaga kemurnian Al-Quran, tidak sebagaimana kitab-kitab yang terdahulu, entah Injil, entah
Taurat ataupun kitab-kitab yang lainnya. Yang keadaan kitab-kitab sebelum Al-Quran sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semisal di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-79 ataupun di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-78. Maka Allah berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila." Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah bagi orang-orang yang mereka menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri dan kemudian mereka menyatakan bahwasanya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min 'indillah. Apa tujuan mereka melakukan demikian? Liyashtaru bihi samanan qalila. Dalam rangka untuk mereka tukar dengan harta dunia yang nilainya sangat-sangat rendah, sangat-sangat murah dibanding dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa mereka senantiasa melakukan hal itu? Karena manakala ada ayat-ayat yang mereka rasa akan merugikan mereka, merugikan para pendeta misalnya, para rahib, maka kemudian ayat tersebut akan diganti dengan ayat yang akan menguntungkan mereka. Sehingga yang kita ketahui bahasanya, satu contoh kitab Injil sendiri misalnya, maka ada perjanjian lama, perjanjian baru, yang ini senantiasa mengalami perubahan. Yang perjanjian baru pun kemudian berubah-ubah, tidak autentik lagi. Kenapa? Karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah kemudian berjanji menjaga keautentikan Al-Quran. Sehingga kita semua yakin, seandainya ada orang yang berani mengubah Al-Quran meskipun hanya satu ayat, maka akan berontaklah kaum muslimin sedunia. Jangankan satu ayat, satu huruf saja dirubah dalam Al-Quran, maka akan proteslah kaum muslimin. Karena kita yakin di dunia ini banyak kaum muslimin, miliaran dan bahkan mungkin triliunan yang menghafalkan Al-Quran. Risalah Islamiyah abadi ila qiyamis saah. Kemudian sifat istimewa yang kedua yang dimiliki oleh Islam, bahwa agama Islam ini umum, ya, bahasanya agama Islam ini umum untuk seluruh manusia dan juga umum untuk kalangan jin dan manusia. Berbeda dengan para nabi yang membuat syariat terdahulu. Mereka hanya Allah Subhanahu wa taala utus untuk satu kaum tertentu. Seorang nabi untuk kaum Ad, seorang nabi untuk kaum Samud, dan seterusnya. Tidak untuk seluruh keumuman manusia. Berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, akan tapi ini redaksi dari Imam Bukhari. Fuddiltu bisairil anbiya'i bisittin. Aku diberikan 6 keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi yang lainnya. 2 di antaranya adalah tadi, yaitu mengenai bahwasanya pertama, Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Ursiltu ila kafatin nas. Ya, ursiltu ila kafatin nas. Aku diutus untuk seluruh manusia. Dan juga Rasulullah bersabda, wa khutima bi an-nabiyyun. Para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi itu ditutup dengan diutusnya diriku. Maka sudah tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis yang banyak beliau menyatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah diriku. Maka ini dalil yang kuat bahasanya syariat beliau adalah syariat akhir zaman, syariat yang kekal sampai kiamat, dan juga syariat beliau adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala umumkan, ya, untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk golongan tertentu, bukan hanya untuk kaum tertentu, untuk bangsa tertentu, tidak.
Rasulullah diutus bukan hanya untuk orang Arab, spesifik lagi bukan hanya untuk orang Quraisy, akan tetapi Rasulullah SAW diutus untuk keseluruhan manusia. Maka jangan sekali-kali kita terperdaya oleh orang-orang yang ingin merusak keautentikan Islam, kemurnian Islam, dengan mengatakan misalnya ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu, wahai anda yang putri itu hendaknya memakai pakaian takwa, menutup seluruh tubuhnya, ya, kecuali yang memang diperbolehkan untuk dibuka, yaitu muka dan kedua telapak tangan. Kemudian misalnya ada orang yang mengatakan, loh itu kan syariat untuk orang Arab, bukan untuk orang kita, karena orang Arab itu syahwatnya besar, sehingga kalau melihat montoknya tubuh mereka akan mudah terpancing misalnya. Tidak demikian. Syariat yang Rasulullah bawa itu untuk mereka dan juga untuk kita. Buktinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat ketika Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-158. Qul ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, untuk kalian semuanya. Ya, untuk kalian semuanya, bukan hanya untuk bangsa tertentu, golongan tertentu, orang yang berkulit putih saja misalnya, ataupun yang berkulit hitam saja misalnya, tidak, akan tapi untuk seluruh manusia. Dan bahkan beliau bukan hanya diutus untuk golongan manusia, akan tapi beliau juga diutus untuk kalangan para jin. Di dalam Al-Quran kita kenal satu surat khusus yang menceritakan tentang jin dan disebut dengan surat Al-Jin, itu di dalam juz yang ke-29. Yang di sana kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala hal ehwal tentang jin. Dan juga misalnya kita lihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-29 sampai ke-31. Wa idh sarafna ilaika nafaran al-jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Dan ingatlah ketika kami hadirkan kepada dirimu wahai Muhammad sekelompok dari kalangan jin yang mereka itu mendengarkan Al-Quran, dan tatkala mereka menghadiri mendengarkan Al-Quran, kemudian mereka mengatakan angsitu, ya, angsitu, diamlah dan perhatikanlah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl kalau tidak salah ayat sekitar 99 ataupun 100 ataupun 98. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah, perhatikanlah, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma qudiya, dan ketika mereka telah usai mendengarkan Al-Quran, wallau ila qaumihim mundirin, mereka kemudian pulang kepada kaum mereka kembali, dan mereka memberikan peringatan kepada para jin yang tidak ikut menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian mereka mengatakan, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ilal tariqim mustaqim. Mereka orang-orang yang hadir, mereka para jin yang menghadiri majelis Rasulullah SAW berkata kepada yang tidak hadir, inna sami'na kitaban, sungguhnya kami telah mendengar satu kitab, unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Nabi Musa AS, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Yahdi ilal haqqi, di mana kitab ini
membimbing manusia kepada jalan yang hak, wa ila thariqim mustaqim, dan membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Wahai kaumku, para jin, sambutlah, terimalah ajakan utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kalian dan akan berikan pahala kepada kalian dengan pahala yang sangat besar, dan kemudian akan menyelamatkan kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Wa man lam yujib da'iyallah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Dan barang siapa yang tidak mau menerima, menyambut ajakan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolong dirinya di muka bumi, dan tidak ada seorang pun yang akan bisa menyelamatkan dirinya. Dan mereka termasuk ke dalam orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang sangat-sangat nyata. Dan satu bukti bahasanya beliau memang juga berdakwah kepada golongan para jin adalah satu hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sunan Tirmidzi, di mana beliau menyatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabi faqara alaihim suratul Rahman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika keluar dari rumahnya dan menemui para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Maka beliau pun kemudian membacakan kepada para sahabatnya surat Ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir surat Ar-Rahman. Fasakatu, dan kemudian mereka para jin ini terdiam semuanya. Mereka memperhatikan dengan seksama. Faqal, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jinni fakanu ahsana mardudan minkum. Dan sungguh aku telah membaca surat Ar-Rahman ini, surat Ar-Rahman ini dari awal sampai akhirnya kepada para jin, yaitu di malam yang memang merupakan jatahnya para jin, jadwalnya untuk para jin. Maka ternyata mereka, kata Rasulullah, responsinya lebih baik ketimbang respon kalian. Responnya para jin itu lebih baik ketimbang responnya kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan responnya lebih baik ketimbang kalian? Kuntu kullama ataitu ala qawli fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap kali aku sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Rabbmu manakah yang tidak kalian dustakan? Maka qaulu para jin menjawab, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Tidak ada satupun kenikmatan yang kau berikan kepada kami wahai Rabb kami yang kami dustakan, dan hanya milikmu lah segala pujian. Ini diantara dalil bahwa Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Dan bukti yang lain yang bisa kita lihat dalam sejarah, Rasulullah SAW beliau mengirimkan surat-suratnya kepada para raja ketika itu, para orang-orang raja-raja kafir. Satu diantaranya adalah Raja Najasyi, yang kemudian beliau Allah berikan hidayah dan masuk ke dalam agama Islam. Ini bukti bahwasanya Islam bukan hanya untuk orang Arab saja. Dan yang ketiga, di antara sifat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada risalah ilahiyah yang khatimah, yang terakhir ini, bahwa risalah beliau adalah risalah yang paling sempurna.
Risalah yang paling sempurna tidak sebagaimana risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada para nabi dan rasul sebelumnya. Satu contoh di antaranya dalam masalah hukum qisas, dalam masalah hukum qisas. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Yahudi bahwa qisas itu wajib dilakukan. Tidak ada kata maaf. Pokoknya orang yang habis membunuh, tidak ada kata maaf, dia juga harus dibunuh. Orang yang habis memotong tangan orang lain, dia harus dipotong tangannya. Orang yang habis menghilangkan hidung orang lain, dia pun harus dihilangkan hidungnya. Kemudian syariat yang Allah tetapkan untuk kaum Nasrani, maka mereka mewajibkan orang yang terdolimi, orang yang tertimpa kejahatan untuk memaafkan, tidak boleh meminta untuk dikisos. Maka orang yang misalnya anggota keluarganya dibunuh, ya udah maafkan, dengan misalnya membayar diat, ganti rugi saja berupa materi. Anggota keluarganya ada yang tangannya dipatahkan, ya udahlah dimaafkan, cukup kamu meminta ganti rugi. Bagaimanakah syariat Islam? Maka mengumpulkan kedua-duanya, mengumpulkan kedua-duanya. Di mana di dalam syariat Islam hukum qisas ditegakkan manakala ahli waris dari orang yang berbuat zalim itu tidak memberikan ahli waris dari orang yang terkena kezaliman tidak memaafkan. Tidak, pokoknya kami meminta dikisos karena dia telah membunuh misalnya anak saya, maka dia juga harus dibunuh. Namun di sana ada opsi bagi ahli waris yang bisa memberikan maaf. Oke, kami memang tidak menuntut harus dibunuh, tapi kami cukup untuk diberi diat, yaitu pengganti saja. Ini satu di antara kesempurnaan Islam. Dan mengenai kesempurnaan Islam, kita semuanya telah hafal satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Maidah, ayat yang ketiga. Apa bunyinya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, hari Jumat, pada saat Rasulullah sedang menunaikan hajatul wada dan beliau sedang menunaikan wukuf di Arafah, maka turunlah ayat ini dan langsung beliau sampaikan kepada kaum muslimin yang ikut menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan hal ini bisa antum semua buka di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat tersebut. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho bahwasanya Islam itulah yang menjadi agama kalian. Satu contoh tentang kesempurnaan Islam, satu contoh tentang kesempurnaan Islam. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan kisah yang terjadi pada Salman Al-Farisi yang merupakan saudara beliau, yaitu saudara seiman yang memang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah secara langsung. Yaitu pada saat Rasulullah SAW menjalankan hijrah ke kota Madinah, maka langkah yang beliau lakukan pertama kali, beliau membuat masjid, yaitu Masjid Nabawi yang sampai sekarang ini ada. Dan beliau mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Ansor. Satu di antara yang dipersaudarakan adalah Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Ada kisah yang sangat menarik terkait dengan dua orang yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW ini. Suatu ketika Salman datang ke rumahnya Abu Darda
Dan ternyata yang ditemui pertama kali adalah Ummu Darda. Nah, ini hadisnya bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang dijumpai pertama kali adalah Ummu Darda. Nah, akan tapi yang dilihat oleh Salman ternyata Ummu Darda ini seperti orang yang sudah putus asa, orang yang sudah tidak mengharapkan lagi untuk menerima kasih sayang Abu Darda. Sehingga mohon maaf ya, pakaiannya sudah ya ala kadarnya, udah tidak punya, dilihat orang itu sudah tidak menarik lagi. Sehingga sampai-sampai Salman bertanya, wahai Ummu Darda, apa yang menjadikan kamu berbuat semacam itu? Maka beliau kemudian menyatakan, karena Abu Darda sudah tidak butuh lagi kepada diriku. Oke, ini para ibu-ibu sekalian, supaya para bapak itu memperhatikan ya, ini harus memperhatikan penampilan dirinya. Ini Abu Darda sudah tidak butuh lagi pada diriku, sehingga aku tidak perlu lagi berhias untuk beliau. Maka ketika itu sangat tersentaklah hati Salman Al-Farisi. Maka dia tidak kemudian pulang, dia pun ikut nginep di rumah Abu Darda. Maka waktu demi waktu dilalui, sampailah datang waktu malam. Nah, ketika waktu malam tiba, maka Abu Darda belumlah sepertiga malam itu habis, Abu Darda sudah bangun dari tempat tidur. Ingin apa? Melakukan qiyamul lail, bukan ingin mendekati istrinya. Ingin qiyamul lail. Istrinya sudah tidak ada lagi di tempat hati beliau. Beliau ingin sholat lain. Maka Salman pun bertanya, "Hendak kemana kau? Sholat." Ya, jawabnya Abu Darda, "Jangan, tidur dulu." Nah, ketika itu dia pun tidur. Sampailah malam, pertengahan malam tiba. Maka Abu Darda pun bangun lagi, ingin qiyamul lail. "Kemana lagi kau Abu Darda?" "Ingin sholat." "Tidur dulu." Nah, kemudian setelah sepertiga malam yang terakhir tiba, maka beliau pun bangun dan Salman juga ikut bangun dan mereka sholat bersama-sama. Alangkah indahnya. Kemudian di siang hari Salman pun diberikan suguhan oleh Abu Darda, dan Abu Darda pun mengatakan, "Silahkan Anda makan." Kemudian Salman mengatakan, "Saya tidak ingin makan kecuali Anda juga makan." Yang ketika itu Abu Darda sedang menjalankan puasa sunnah. Maka Abu Darda pun kemudian beliau membatalkan puasanya dan kemudian ikut makan bersama Salman Al-Farisi. Melihat perlakuan yang seperti itu dari Salman, maka Abu Darda lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, telah muwafaq ya, sesuai dengan petunjuk apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi kepada dirimu. Oke. Ya, waktu telah habis. Hadisnya Salman belum sempat kita sampaikan, di mana hadisnya Salman ini kurang lebihnya berkaitan dengan masalah bagaimana adab seorang masuk ke WC. Ya, kan, tapi waktu sudah habis, mungkin bisa dibaca di lain waktu.